Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami dari tim Surel nomor 68 mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Surel, aplikasi data suku korporasi terintegrasi dengan pemerintah Green Index Sukuk sebagai alternatif solusi deforestasi guna mewujudkan SDGs 2030. Lalu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadil Hami dan akan ditemani oleh dua rekan saya yaitu Muhammad Lim Rahman dan Ahmad Ihsan Iskandar. Lalu kami sajikan outline presentasi kami. Kami akan memaparkan pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan serta kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan. Lalu mari kita mulai dengan pendahuluan. Secara garis besar pendahuluan ini dibagi menjadi 3 poin besar. Yang pertama diwakili oleh anak panah berwarna biru yang merupakan masalah-masalah yang ada di Indonesia dan kami highlight sebagai latar belakang dari penelitian kami seperti kerusakan hutan serta industri kelapa sawit yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua diwakili oleh anak panah berwarna hijau, merupakan potensi dan poin yang ingin kami capai dari penelitian ini seperti potensi dari suku korporasi dan juga potensi dari finansial teknologi serta poin SDGs nomor 8 dan 13 sebagai poin yang hendak kami capai dari penelitian ini. Lalu yang ketiga diwakili oleh anak panah yang langsung mengarah kepada Surel yang menandakan bahwa Surel ini merupakan fokus pembahasan dari penelitian yang kami lakukan saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka pada kajian ilmiah ini. Di antaranya ada 4 poin. Yang pertama adalah sukuk. Jadi sukuk sendiri menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution adalah sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah menutup pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Lalu yang kedua adalah Green Index. Green Index ini merupakan salah satu sistem yang dapat mengukur dan juga memberikan rating efek kepada perusahaan, di mana sistem ini menggunakan dasar pada aktivitas perusahaan yang memiliki dampak dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan Green Index ini itu sendiri memiliki 3 dimensi yang menjadi acuan dalam pengukuran perusahaan. Di antaranya adalah Formal Environmental Strategy, lalu yang kedua adalah Environmental Risk Management, dan yang terakhir adalah Green Opportunities. Lalu selanjutnya adalah deforestasi. Deforestasi sendiri merupakan kegiatan kerusakan hutan atau lingkungan hijau oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk melakukan suatu pembangunan atau pembukaan lahan secara ilegal. Next. Dan untuk poin yang keempat adalah aplikasi Surel itu sendiri. Jadi aplikasi ini kita ciptakan untuk memberikan akses yang mudah bagi perusahaan dalam mendapatkan pembiayaan dengan sukuk. Lalu yang kedua, perusahaan nantinya akan ditampilkan dalam sebuah pemeringkatan yang didasarkan pada komponen Green Index perusahaan itu sendiri. Apabila perusahaan mendapatkan skor yang tinggi, maka akan semakin mudah juga dalam mendapatkan pembiayaan dari sukuk. Lalu yang terakhir adalah Surel juga akan memudahkan investor untuk memilih perusahaan yang tidak hanya mementingkan profit semata, namun juga dapat memperhatikan keselamatan atau kelestarian lingkungan. Next. Berikutnya adalah metodologi penelitian pada kajian ilmiah kami ini. Yang pertama dari teknik pengumpulan data. Jadi bukti atau data dikumpulkan melalui tinjauan literatur dan berbentuk data sekunder yang bersumber dari jurnal, kajian, dan juga artikel. Lalu yang kedua dari teknik pengolahan data. Jadi data yang telah kita kumpulkan dari berbagai sumber dipilah berdasarkan relevansi antara sumber data dan gagasan yang dituangkan dalam kajian ilmiah ini. Lalu yang ketiga dari jenis data. Jadi data yang kita kumpulkan dari hasil tinjauan literatur itu merupakan data sekunder. Lantas, mengapa Green Index menjadi penting? Kelompok kami memiliki 2 data sekunder sebagai pendukung argumen tersebut. Dalam survei yang dilakukan oleh University Science Malaysia pada tahun 2015 terhadap akademisi dan praktisi keuangan syariah di Indonesia mengenai tanggung jawab sosial dalam investasi dan perbankan Islam, ditemukan bahwa keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu aspek terpenting dalam investasi syariah. Kemudian di tahun yang sama terdapat pula survei dari Islamic University of Malaysia mengenai tanggung jawab sosial dalam produk investasi syariah. Survei tersebut dilakukan terhadap 450 investor. Nah, 75% dari investor tersebut itu menganggap bahwa dampak terhadap lingkungan itu menjadi penting atau sangat penting dalam menentukan produk investasi
investasi syariah. Lanjut. Sayangnya, terdapat risiko transparansi dalam produk investasi hijau tanpa terkecuali juga sukuk. Menurut IOSCO, dana hasil investasi hijau itu dapat disalahgunakan untuk proyek-proyek yang tidak ramah lingkungan. Mengapa? Karena belum adanya standar dan parameter yang pasti mengenai apa itu hijau dan yang tidak hijau, sehingga menjadi celah bagi para emiten dalam akuntabilitas dan transparansinya dalam menerbitkan sukuk. Lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme kerja dari aplikasi Surel ini. Jadi untuk yang pertama itu adalah seleksi jenis bisnis pada emiten. Jadi perusahaan yang ingin menerbitkan sukuk atau obligasi syariah merupakan perusahaan yang tidak melakukan kegiatan produksi yang dapat mengancam kelestarian lingkungan. Lalu yang kedua adalah seleksi dalam aspek keuangan emiten yang didasarkan pada prinsip 5C. Yang pertama adalah karakter, di mana hal ini akan mengukur sifat atau karakteristik dari perusahaan penerbit sukuk. Jadi emiten yang selalu mematuhi regulasi yang berlaku dalam menjalankan bisnis, serta selalu menerapkan budaya kerja yang efektif akan memenuhi standar dalam proses mendapatkan pembiayaan. Lalu dari segi capacity, di mana aspek ini dalam mengukur kapasitas emiten akan dilihat dari kemampuan emiten dalam mengelola keuangan dari setiap departemen atau divisinya. Lalu dari aspek capital, di mana emiten yang banyak menanamkan modal akan semakin mudah dalam melewati tahap ini karena menandakan bahwa emiten sangat profesional dan juga serius untuk mendapatkan pendanaan melalui penerbitan sukuk. Lalu selanjutnya adalah aspek kolateral, di mana semakin tinggi jaminannya, maka emiten akan semakin mudah dalam mendapatkan pembiayaan. Lalu yang terakhir adalah ditinjau dari aspek condition of economy, di mana kondisi ekonomi yang stabil nantinya akan membuat emiten lebih mudah dalam mendapatkan pembiayaan dari investor. Lalu yang tahapan seleksi yang ketiga adalah seleksi dalam aspek fundamental emiten. Jadi di sini perusahaan akan dinilai berdasarkan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Proses tersebut harus memperhatikan beberapa aspek, diantaranya adalah dampak aktivitas atau proses terhadap lingkungan, adanya peran masyarakat dalam pengambilan keputusan, sistem dari tata kelola perusahaan, dan juga cara untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Lalu yang keempat, memberikan skor Green Index berdasarkan seleksi. Jadi, lembaga pemeringkat yang bersifat independen akan melakukan pemberian skor Green Index kepada sukuk dan green sukuk berdasarkan proyek atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh emiten sukuk. Lalu yang terakhir adalah melakukan pemeringkatan terhadap emiten. Jadi, sistem Surel secara otomatis akan mengurutkan rating perusahaan di mana sistem aplikasi ini didasarkan pada skor atau hasil akhir yang diperoleh perusahaan. Next. Baik, hasil evaluasi indeks yang tadi sudah dipaparkan oleh rekan saya nantinya akan diintegrasikan dengan platform perdagangan elektronik untuk produk efek bersifat utang dan sukuk yang saat ini sedang dikembangkan oleh Bursa Efek Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga nantinya di dalam aplikasi Surel ini, calon investor dapat melihat peringkat Green Index masing-masing sukuk, sekaligus langsung dapat memesan sukuk tersebut secara langsung. Lanjut. Lalu kami sajikan bentuk prototipe dari desain aplikasi untuk memvisualisasikan bagaimana bentuk dari aplikasi Surel ini. Dimulai dari yang paling kiri, ini merupakan halaman awal saat kita membuka aplikasi, lalu masuk ke dalam halaman masuk akun, kita harus mengisi email dan password, lalu masuk ke halaman awal saat kita berhasil masuk ke akun Surel tersebut. Lalu yang paling kanan merupakan contoh fitur dari aplikasi Surel ini, yaitu daftar suku. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari artikel ilmiah yang telah kita buat ini. Yang pertama adalah kontributor utama deforestasi di Indonesia berasal dari pembangunan dan industri yang tidak berkelanjutan dalam aspek lingkungan. Lalu yang kedua adalah instrumen sukuk dan green sukuk saat ini menjadi alternatif investasi yang sangat realistis untuk meraih target keberlanjutan lingkungan karena diminati oleh para investor. Lalu yang terakhir, aplikasi Surel dapat menjadi alternatif untuk meminimalisir resiko transparansi pada emiten sukuk, serta Surel dapat memberikan peringkat kepada sukuk dan green sukuk berdasarkan kesesuaiannya dengan standar lingkungan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.